Salam Weekend Lampung. Tabik Puun. Selamat datang di Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah beribu kota di Kecamatan Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559,57 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.500.022 jiwa 2022. Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terkurung daratan, landlocked, di Provinsi Lampung, dan kabupaten ini terletak sekitar 57,85 km dari kota Bandar Lampung. Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi lebih kecil. Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. Sebelum tahun 1999, ibu kota Lampung Tengah terletak di Metro yang dimekarkan menjadi kota otonom sendiri. Setelah tahun 1999 pusat pemerintahan Lampung Tengah dipindahkan ke Gunung Sugih. Letak Kabupaten Lampung Tengah cukup strategis dalam konteks pengembangan wilayah. Sebab selain dilintasi jalur lintas regional, baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten kota di Provinsi Lampung, juga persimpangan antara jalur Sumatera Selatan via Menggala dan jalur Sumatera Selatan serta Bengkulu via Kota Bumi. Bagian selatan jalur menuju ke Kota Bandar Lampung, bagian timur menuju Jalan ASEAN, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Matia Metro. Sementara bagian barat jalur menuju Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus serta jalur lintas kereta api jurusan Bandar Lampung Kertapati, Palembang. Masyarakat Lampung menumbuh kembangkan kebudayaan berdasarkan letak geografis sehingga memunculkan adat Saibatin yang pendukungnya sebagian besar Birda di daerah pesisir dan masyarakat Pepadun yang berada di pedalaman. Kedua bentuk kebudayaan tadi selain sebagai pedoman hidup, juga berpotensi untuk dikembangkan secara maksimal, baik berdasarkan praktik yang sistematis maupun pengkajian yang berkelanjutan. Berdasarkan pembagian marga dan wilayah adat tersebut, maka dapat dikatakan masyarakat Lampung Tengah sebagian besar adalah pendukung adat Pepadun. Sebagai sebuah kesatuan adat, orang Pepadun tentu mengembangkan kebudayaan tersendiri sebagai pedoman bagi kehidupan bersama. Misalnya, dalam sistem kekerabatan mereka menganut prinsip patrilineal yang mengikuti garis keturunan dari kaum laki-laki. Mereka juga memiliki falsafah hidup yang disebut sebagai pil pesenggiri dengan elemen budaya Julukadek, Nemui Nimah, Nengah Nyapur, dan Sakai Sambayan. Nemui Nimah secara harfiah diartikan sebagai sikap pemurah, terbuka, suka memberi, dan menerima dalam arti material sesuai kemampuan. Nengah Nyapur, menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul serta bersahabat dengan siapa saja, tanpa membedakan suku bangsa, agama, status sosial, asal-usul, dan golongan. Potensi budaya kebendaan Tangibel, di Kabupaten Lampung Tengah, kampung wisata budaya terbanggi besar. Tugu Pepadun, Tugu Kopiah Mas, Makam Keramat Minak Trio Diso. Makam Keramat 7, Makam Keramat Minak Siap Ayub Ratu Didoho. Makam Keramat Minak Sangaji Mentaneh Keramat Putak, Makam Keramat Reo Mulo Jadi Gelar Sultan Selagai Tuho, Makam Keramat dan Pertapaan Miyang Nediko Pulun bin Minak Brajonato, Makam Keramat Minak Ratu Kejungan bin Minak Rajo Lilo, Makam Keramat Sultan Keramat Agung, Tugu Peringatan Sumpah Buai Subing dan Buai Gegelangan, Benda Peninggalan Minak Kimas Batin bin Minak Brajokutan, Makam Keramat Syekh Muhammad Ali, Juluk Saleh Pengiran, Makam Keramat Pengulu Syekh Sadatullah. Potensi budaya tak benda intangible, upacara tradisional, kuliner, cerita rakyat, kesenian, permainan tradisional. Potensi budaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu potensi budaya yang bersifat kebendaan dan tak benda. Sebagian dari potensi budaya tersebut digali atau sengaja dimunculkan kembali kemudian dimodifikasi untuk dikemas sebagai komoditi pariwisata pemberi nilai tambah bagi pendapatan daerah. Di tengah ramainya kritikan jalan di Lampung Tengah, pemerintah menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung Tengah pada 2023 mencapai 2,6 triliun rupiah yang telah disahkan pada tanggal 26 November tahun 2022 lalu. Dari jumlah itu, 10% diantaranya untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten setempat pada tahun ini. Sejumlah program pembangunan infrastruktur sudah dipersiapkan, salah satunya perbaikan infrastruktur jalan kabupaten yang menjadi penghubung antara Kecamatan Seputih Raman dan Seputih Mataram. Dari 2,6 triliun rupiah APBD Lamteng tahun ini, 10%-nya untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu program strategis di tahun ini adalah pembangunan infrastruktur jalan penghubung dua kecamatan. Jalur itu sebagai konektor antara Seputih Mataram dan Seputih Raman.
Alasan jalur konektor anggaran pendapatan dan belanja daerah alternatif penghubung dua ruas jalan provinsi, yakni ruas Kota Gajah, Bandar Surabaya dan ruas Bandar Jaya pada tanggal 26 November yang direncanakan pembangunannya tahun lalu dilanjutkan. Dari jumlah itu, kondisi jalan kabupaten diantaranya untuk pembangunan akan dibangun di sebagai jalur konektor pada tahun ini. Dua ruas jalan provinsi. Sejumlah program pembangunan infrastruktur sudah dipersiapkan, salah satunya perbaikan infrastruktur jalan kabupaten yang menjadi penghubung antara Kecamatan Seputih Raman dan Seputih Mataram. Dari 2,6 triliun rupiah APBD Lamteng tahun ini, 10%-nya untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu program strategis di tahun ini adalah pembangunan infrastruktur jalan penghubung dua kecamatan. Jalur itu sebagai konektor antara Seputih Mataram dan Seputih Raman, kata Kepala Bapeda Lamteng, Rusmadi, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Alasan jalur konektor ini dibangun salah satunya sebagai alternatif penghubung dua ruas jalan provinsi, yakni ruas Kota Gajah, Bandar Surabaya dan ruas Bandar Jaya, Simpang Mandala, yang direncanakan pembangunannya tahun ini dilanjutkan. Tahun ini jalan provinsi di ruas Tugu Putih SB15 itu selesai tahun ini. Begitu juga yang ruas Bandar Jaya, Simpang Mandala juga rencananya dilanjutkan tahun ini. Sudah lumayan ketika 2023 ini jalan provinsi sudah bagus, kami tambah pembangunan jalan konektor Seputih Raman, Seputih Mataram. Selain itu, Pemkab Lamteng juga menargetkan melalui APBD pembangunan Islamic Center dan ditargetkan selesai tahun ini. Tak hanya, itu di kabupaten setempat juga bakal dibangun jogging track di atas lahan 2,5 hektare di Kecamatan Terbanggi Besar, namun untuk pembangunannya tidak menggunakan APBD melainkan melibatkan swasta. Tahun ini juga ditargetkan pembangunan Islamic Center juga selesai. Kami juga akan bangun jogging track di lahan 8 hektare yang ada di Terbanggi, tapi yang digunakan 2,5 hektare. Anggarannya dari swasta dan nantinya akan dibangun juga fasilitas olahraga lainnya, seperti lapangan sepak bola, futsal, lapangan basket, voli, dan fasilitas lainnya. Di lokasi tersebut juga bakal dibangun pusat UMKM yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nantinya tempat itu akan dikelola Pemkab Lamteng melalui OPD terkait dan ditargetkan pada Maret ini sudah selesai. Anggarannya dari swasta, kurang lebih menghabiskan 10 miliar rupiah. Nantinya, Pemkab melalui OPD terkait yang akan mengelola. Lokasinya di samping pabrik es Kecamatan Terbanggi Besar. Selama ini kondisinya sangat buruk. Kalau itu diperbaiki, akses untuk ke metro jadi lebih cepat karena jalur itu alternatif menuju ke sana.